Oke, shalom semua. Bangkit berdiri. Sebentar. Saudara lihat kiri kanan. Kasih selamat menyongsong tahun baru. Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan 2022. Ya. Kita nyanyi sama-sama. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Silakan duduk. Thank you. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk sepanjang tahun kami tetap melihat kasih setiamu dalam hidup kami. Bahkan ketika kami memasuki tahun 2023, kami punya keyakinan yang besar. Kami punya iman yang kuat di atas dasar apa yang Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sama seperti Engkau menyertai kami tahun 2022. Tahun 2023 kami percaya Engkau pun akan terus menyertai kami. Dengan kebaikan dan kemurahan. Dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau menuntun dan membimbing kami. Dan kami mengucap syukur Bapa. Malam ini juga Roh Kudus Engkau bicara untuk setiap kami. Apa yang Engkau ingin sampaikan. Kami buka hati kami Roh Kudus untuk Engkau bicara sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan di atas semuanya ini bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala kemuliaan. Untuk semua hal yang sudah kami terima, semua hal yang sudah Engkau bahkan seterusnya. Demi nama Yesus Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, tema dari gembala senior kita Pak Arifin ya, untuk tahun 2023 adalah the year of empowering grace. Artinya tahun kasih karunia yang memampukan, ya. Saya percaya ada begitu banyak informasi yang kita dengar tentang 2023 sama dengan kita dengar di tahun 2022 ketika kita mengakhiri tahun 2021 pun ada begitu banyak informasi yang bisa buat kita jadi ragu, jadi kurang percaya dan sebagainya. Tapi malam ini saya ingin saudara punya sebuah dasar berpijak untuk masuk tahun 2023. Saya sempat bersaksi juga bagaimana di awal tahun 2022 ketika kita masuk di tema tahun 2022 tentang multiply grace dan bagaimana kami mengalaminya di awal tahun. Dan saya percaya bahkan saudara sampai akhir tahun pun ada banyak saudara yang mengalami hal ini. Ya, kasih karunia demi kasih karunia kita alami. Nah, hari ini saya ingin saudara masuk tahun 2023, kita lihat dari Roma 5 ayat 17. Bisa tolong tayangkan Roma 5 ayat 17. Saudara sudah ketemu? Bagaimana saudara dan saya bisa masuk tahun 2023 dengan kemenangan dalam kehidupan? Roma 5 ayat 17 berkata demikian, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, tolong garis bawahi di situ bahwa dikatakan bahwa kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, berapa banyak yang sudah menerima? Tahukah saudara kapan saudara terima kasih karunia itu? Sejak pertama saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak hari itu.
Berkali-kali saya ngomong dari tempat ini. Sejak hari itu, sejak saat itu, hidup saudara itu menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hidup saudara dan saya ada dalam kebaikan demi kebaikan. Kemurahan demi kemurahan. Benar ada masalah, benar ada kehilangan, ada banyak hal yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti. Karena semuanya itu terjadi dalam hidup kita dan hidup kita ada di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus hanya ada kebaikan demi kebaikan. Kemurahan demi kemurahan. Kasih karunia demi kasih karunia. Saudara punya masalah boleh datang, boleh ada. Tapi saya percaya. Saudara akan tetap kuat, saudara akan bisa melewati dengan penuh kemenangan. Amin. Dan dari yang kita baca, semua orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang, namanya Yesus Kristus. Pastikan bahwa saudara mau masuk 2023, saudara punya satu pribadi yang paling penting. Satu-satunya keputusan yang sangat penting yang menentukan keberadaan saudara di bumi dan di kekekalan adalah pastikan saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara belum, saya rindu malam ini setelah saudara dengar kebenaran ini, buat keputusan. Ya, sebab ini penting. Saya ingat tahun 92 saya memutuskan untuk menyerahkan hidup buat Tuhan. Nah, sejak hari itu, ada banyak hal yang Tuhan rubah dalam hidup saya. Nah, untuk kita mengerti, kita menerima kelimpahan kasih karunia, saudara dan saya bisa hidup dalam kasih karunia. Kita perlu mengerti apa itu kasih karunia. Nah, saya ingin share, ada dua hal tentang kasih karunia. Jadi ini seperti dua sisi mata uang yang saya ingin kita belajar malam ini. Yang pertama kita perlu mengerti ada yang namanya undeserved grace dan ada yang namanya empowering grace. Ya, seringkali kita bilang kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma. Bukan karena gratis atau murah, bukan. Karena itu mahal, kita nggak akan pernah bisa bayar. Bahkan dibilang kita nggak layak untuk menerimanya. Saudara masih ingat? Ya. Kita lihat ketika saudara kita belajar hari Minggu kemarin, Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang. Alkitab bilang bukan waktu kita sudah baik-baik. Kita masih berdosa, dia datang dan dia naik di atas kayu salib buat kita. Ya. Keselamatan yang kita terima itu free. Tapi bukan karena murah. Tapi saudara dan saya nggak bisa bayar. Saudara dan saya hari ini ada di sini, kita bisa datang nyembah Tuhan. Saudara tahu perjanjian lama? Saya pernah cerita saudara, di perjanjian lama ketika Tuhan ketemu dengan dosa, yang turun adalah penghakiman. Saudara bisa baca di perjanjian lama. Setiap kali umat Tuhan datang di bait Allah ketemu Tuhan, dan mereka nggak kudus hidupnya, saat itu juga api turun dan bakar mereka. Makanya imam besar setahun sekali masuk ke bait Allah, masuk ke ruang Maha Kudus, dikasih tali, kerincingan. Jadi kalau dia udah lama, nanti di luar itu digoyang-goyang. Nanti di dalam juga goyang. Oh, masih hidup. Tapi kalau lama digoyang-goyang, nggak ada bunyi balasan di dalam, berarti udah mati di dalam. Itu perjanjian lama, saudara. Perjanjian baru, maaf, saya dan saudara, kita habis berkelahi di rumah, kita datang ibadah, kita nyembah Dia. Bahkan ada di sini yang sambil ibadah buka Facebook, ya, buka media sosial, nggak apa-apa, nggak ada api yang turun.
Kita jadi akibatnya kita meremehkan. Kita baru gini, kasih karunia itu remeh. Karena kita nggak ngerti. Dan dalam Yesus setiap kita menerima pengampunan dosa, saudara perlu tahu ini semua yang kita nggak bisa bayar. Yang kita nggak layak untuk terima. Pengampunan. Kita seharusnya berdosa, kita yang mati di salib. Kita akan masuk dalam kebinasaan kekal. Kita akan mengalami kehancuran dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup nggak jelas tujuan hidup kita. Kita hidup dengan kekecewaan, sakit hati, depresi, dan semuanya. Tapi tahukah saudara, waktu saudara datang pada Dia, hari itu juga saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara terima pengampunan, saudara terima pembenaran, saudara terima keselamatan. Bahkan nggak berhenti sampai di situ. Kalau saudara berdosa, diampuni aja udah luar biasa. Dia bilang nggak cukup. Aku jadikan kamu manusia baru, ciptaan baru. Kembali pada desain awal aku membentuk kamu sejak di Taman Eden. Jadi serupa dengan Dia, manusia baru. Manusia baru dengan identitas baru, dengan masa depan yang baru, dan tujuan yang baru. Amin. Semuanya itu sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak untuk terima. Ya. Bahkan kita menerima Roh Kudus, pribadi Allah, tinggal dalam kita. Yesus, nanti kita belajar, Yesus bilang, aku pergi, lebih berguna buat kamu, aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, penolong itu nggak bisa datang. Saya ingin kita kembali merenung seberapa besar kasih karunia yang saudara dan saya terima. Seharusnya kita sudah berantakan hidup kita. Saya masih ingat tahun 92, kuliah saya sudah selesai. Ketika dipanggil dosen wali dan dia bilang, kamu kalau nggak pindah, kamu bakal DO. Saya masih ingat hari itu betul-betul saya seperti langsung gelap. Nah, untuk beberapa waktu saya betul-betul nggak tahu mau bikin apa. Tapi puji Tuhan, saya masih ingat Pastor Angga, kami satu kos, dia datang dan dia beritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan hari itu saya undang dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya ada banyak saudara di tempat ini pun mengalami hal yang sama. Tapi saya ingin kita mengerti bahwa keselamatan, pengampunan, dan semuanya yang kita sudah terima itu bukan sesuatu yang murah. Keselamatan itu free, bukan karena murah. Saudara, kecenderungan manusia kita, kalau sesuatu murah, sesuatu gratis kita pikir murah. Karena kita pikir murah, kita sia-siakan. Makanya Paulus bilang, jangan buat kasih karunia dalam hidupmu yang sudah kamu terima menjadi sia-sia. Nah, yang menarik saya ingin kita belajar Lukas 7. Kita nggak akan baca semua. Saya hanya ingin baca ayat 47. Karena saya berkali-kali sudah khotbah dari cerita ini. Ketika Yesus diundang sama Simon, dia seorang Farisi yang disembuhkan dari sakit kusta. Dan dia undang Yesus datang makan di rumahnya. Saudara, dan ketika Yesus datang, mereka lagi duduk di meja, tiba-tiba ada seorang wanita tak diundang yang datang. Dan wanita ini sama sekali nggak ngomong apa-apa, dia cuma datang. Begitu dia sampai, langsung dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia ambil kaki Yesus, dia nangis di kaki itu dan
Karena kaki Yesus basah dengan air mata, dia nggak bawa sapu tangan atau kain, dia ambil rambutnya, dia basuh kaki itu. Dia keringkan kaki itu dengan rambutnya. Dan nggak berhenti sampai itu. Saudara, dan Yesus waktu lihat itu, dia ngerti apa yang terjadi dengan wanita ini. Tetapi Simon nggak ngerti. Simon langsung berpikir, Simon kenal wanita ini. Dan menurut Simon, kalau kita baca, wanita ini bukan wanita baik-baik. Lalu Simon dalam hatinya bilang ini, kalau dia benar-benar ini seorang nabi, dia pasti tahu perempuan ini siapa. Tapi sekali lagi, Yesus selalu melihat kita berbeda dengan kita melihat diri kita. Nah, Yesus hanya bilang sama Simon, Simon, ada 2 orang yang berutang. Satu berutang 500 dinar, satu berutang 50 dinar. Karena dua-dua nggak mampu bayar, nggak sanggup bayar. Lalu dilakukan pemutihan. Kira-kira mana yang paling bersyukur, paling tahu berterima kasih? Kita semua pasti akan bisa jawab sama seperti Simon. Pasti yang berutang paling banyak. Lalu Yesus bilang, sama kayak kamu. Aku datang, kamu gak nyiapin air, kamu gak siapin kain. Kamu lihat wanita ini. Dia datang. Dia nangis di kakiku, dia lap kakiku dengan rambutnya. Nah, kalimat ini terakhir yang saya ingin share tentang undeserved grace, ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Perjanjian lama mengajarkan bahwa perbuatan kita, semakin banyak kita berbuat baik, agama mengajarkan berbuat baik, maka kemungkinan kita masuk surga makin besar ya. Kemungkinan kita diampuni sama Tuhan makin besar ya. Betul? Betul? Dan bukankah itu pikiran manusia kita kebanyakan? Kalau saya banyak buat baik, Tuhan pasti baik sama saya. Kalau saya rajin kasih persembahan, Tuhan pasti berkati saya. Saudara salah. Tuhan sudah berkati saudara. Sejak saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah mengasihi saudara. Bahkan jauh sebelum engkau datang buat dia. Karena itu dia naik, dia mati di atas kayu salib. Gak ada apapun yang saudara lakukan setelah saudara kenal dia, bisa buat dia lebih sayang sama saudara. Agama ngajarin kita, kalau kamu rajin berdoa, Tuhan tambah sayang kamu. No, buat kamu jadi tambah sayang sama Tuhan. Buat kamu jadi tambah kenal dia. Buat kamu jadi tambah rindu untuk ketemu dia. Kenapa? Karena dia sudah sayang buat kamu. Alkitab bilang gini, gak ada kasih yang lebih besar selain daripada dia yang naik di atas kayu salib dan mati buat saudara dan saya. Saat apa? Saat kita masih hancur, masih rusak. Waktu saudara dan saya masih hancur, masih rusak, dia udah mengasihi kita. Tahukah saudara, itu kasih yang gak layak kita terima sebagai orang berdosa. Amin. Tetapi agama ngajarin kita berbeda. Itu yang buat kita susah untuk jalan sama Tuhan. Kita pikir kalau kita buat salah, Tuhan gak sayang kita. No, dia tetap sayang kamu. Kesalahan kamu gak pernah membuat dia berubah kasihnya buat kamu. Kesalahan kamu, itu yang kesalahan yang kamu buat. Yang dia rindu adalah engkau belajar dari kesalahanmu.
tapi dia nggak pernah meninggalkan engkau karena kesalahanmu. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, kalimat yang kedua ini bicara tentang perjanjian baru. Kasih karunia. Ketika saudara mengerti, saudara diampuni. Saudara terima kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara juga nggak bisa tahan untuk memberi kembali buat dia. Saudara baca kalimatnya lagi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, pengampunan itu merubah seseorang. Kasih karunia yang kita terima itu mengubah kita dari dalam. Kalau saudara merasa hanya sedikit diampuni, saudara akan sedikit berbuat baik. Ini yang Alkitab bilang. Makanya saya rindu dan saya berdoa malam ini Roh Kudus bisa bawa saudara mengerti seberapa besar kasih karunia yang saudara terima dalam Yesus Kristus. Karena disitulah akan merubah cara pandang saudara dalam memberi apa aja. Bukan cuma di gereja, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari pun engkau akan berubah. Termasuk di tempat pekerjaan. Kualitas pemberian kita selalu berbanding lurus dengan ukuran kasih karunia yang kita terima. Jadi kalau orang biasa, Yesus, kita udah biasa, kita udah tahu kita selamat kok. Mati pasti masuk surga. Tapi saudara nggak ngerti seberapa besar Tuhan mengasihi saudara. Seberapa besar kasih karunia yang dia beri buat saudara. Kita yang rusak, kita yang hancur, kita apapun buat dia untuk datang dan tolong kita. Betul? Cuman karena cintanya dan kasihnya, dia nggak tahan. Dia lihat saudara hidup tanpa tujuan, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam tekanan. Dan dia bilang, aku mau datang. Yang kedua adalah empowering grace. Ya. Tadi kita belajar bahwa orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Ya. Nah, yang saya ingin ngomong adalah ini. Seringkali kita bilang kita hidup dalam kasih karunia, tapi kita nggak lihat perubahan. Waktu saya renungkan ini adalah begini. Ternyata saya ketemukan di ayat 21 yang selama ini kelewatan. Dikatakan begini, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Kenapa kita hidup dalam kasih karunia? Kita nggak punya kemenangan. Karena kita menerima kasih karunia. Tapi kita nggak hidup dalam kebenaran. Itu masalah. Saudara perhatikan. Ketika Zakheus ketemu Tuhan. Seorang yang dianggap buruk oleh masyarakat. Karena begitu banyak hal yang jahat yang dia lakukan. Tapi begitu dia ketemu dengan kasih karunia yang namanya Yesus. Hari itu Yesus cuma makan. Yesus tidak khotbahin dia kayak saya khotbahin saudara. Mereka cuma makan hari itu. Ketemu cuma ngobrol. Tapi dalam pribadi Yesus itu ada kasih karunia dan kebenaran. Zakheus bukan cuma ketemu kasih karunia. Dia ketemu kebenaran yang hidup. Dan hari itu juga dia berdiri dan dia bilang, mulai hari ini kalau ada yang saya ambil yang bukan bagian saya akan ganti sekian kali lipat. Saya percaya orang yang ketemu Tuhan bukan cuma diampuni, tapi diubah. Amin. Setuju?
Kita lihat Roma 6 ayat 14. Saya nggak punya banyak waktu, kita coba lihat Roma 6:14, bisa dibantu? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hukum Taurat, saudara perlu mengerti, hukum itu baik. Bahkan Paulus bilang, hukum Taurat itu rohani. Sesuatu yang rohani dan baik, tetapi tidak punya kuasa untuk merubah saudara dan saya. Kalau saudara nggak percaya, sama kayak saudara di rumah bilang sama anak saudara, nggak boleh ini ya, nggak boleh bohong, nggak boleh ini. Sampai saudara ancam. No, tetap dia bisa bohong. Hukum itu cuma seperti pagar perlindungan buat kita. Tapi dia nggak punya kuasa untuk merubah kita. Karena perubahan yang Tuhan kerjakan berbeda dengan apa yang dunia kerjakan. Hukum bisa merubah perilaku dari luar. Tapi dia nggak bisa merubah orang dari dalam. Hanya kasih karunia dan kebenaran dalam Yesus Kristus yang bisa merubah kita dari dalam. Makanya saudara masih ingat saya ngomong, kenapa di Taman Eden itu cuma ada satu perintah, nggak banyak. Belum ada hukum Taurat. Tuhan cuma bilang, semua boleh kamu makan kecuali pohon yang di tengah pengetahuan baik dan jahat, nggak boleh kamu makan. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia dipenuhi oleh roh Allah. Dan saudara tahu salah satu sebutan dari roh Allah adalah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Seseorang kalau dipenuhi oleh takut akan Tuhan, dia gak perlu banyak aturan. Gak ada orang lihat, gak ada orang tua lihat, gak ada pemimpin yang lihat. Dia tetap akan bisa hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena dia tahu, sekalipun manusia nggak lihat, tapi Tuhan itu melihat dia. Amin. Dan kasih karunia yang memampukan kita itu datangnya dari Roh Kudus. Itu bukan sekedar kuasa, pengurapan. No, itu pribadi. Coba kita lihat sebenarnya Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lebih baik aku pergi. Kenapa? Karena Yesus 2000 tahun yang lalu dia terbatas oleh fisik jasmani. Saya ingat dia 100% Allah tapi dia juga 100% manusia. Dan waktu 2000 tahun yang lalu dia hadir dikatakan dia seperti kita manusia. Dia meninggalkan kealahannya. Dan dia jadi sama seperti kita. Sehingga dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Roh Kudus, dia bilang ini, lebih baik aku pergi. Hari-hari ini mari kita ingat kembali bahwa Roh Kudus itu pribadi Tuhan yang dia janji untuk setiap kita orang percaya. Amin. Amin. Jadi kalau saudara hari-hari ini saudara butuh sesuatu, saudara bingung, saudara berdiskusi, berdialog dengan Roh Kudus. Dia ada dengan saudara. Saudara ngomong sama dia, sama seperti saudara lagi ngomong dengan teman saudara. Ya. Dan saudara tahu Petrus dan murid-murid mengalami perubahan besar setelah mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Kita tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan dia akhirnya memutuskan kembali ke kehidupan awalnya sebagai nelayan.
Tapi saudara tahu, waktu baptisan Roh Kudus turun, seorang yang penakut, saudara, dia berdiri dan dia khotbah. Hari itu juga sekitar 3.000 orang bertobat. Itu bukan pekerjaan manusia. Saudara masih ingat Paulus ketika dia ketemu Tuhan di Tarsus perjalanan, dia lihat ada cahaya dan hari itu juga dia serahkan hidupnya buat Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menerima kasih karunia? Saya cepat. Ya, bisa kembali ke file saya. Bisa tolong dibantu. Yang file yang kedua. Kasih karunia itu tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Double grace, multiply grace. Ya. Tahun 2022, 2023, dan seterusnya, saudara akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sang kasih karunia dan kebenaran datang. Yang saudara saya perlu lakukan hanya menerimanya dengan iman. Saudara pikir gampang. Kalau kita baca ayat 11 dan 12, Yohanes 1 ayat 11 dan 12, ternyata enggak semua orang mau menerima sang kasih karunia. Ya, coba lihat Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Tolong bantu saya. Tetapi semua orang yang menerima, ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. So lihat, itu orang Israel. Ketika Yesus datang, mereka menolaknya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kasih karunia itu datang. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Malam ini, di rumah saudara. Saat saudara punya masalah, saat saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan. Saat saudara bingung, saat saudara stres, saudara kecewa. Saudara merasa kehilangan. Kebingungan. Kasih karunia itu datang. Maukah saudara menerimanya? Atau saudara berpikir, enggak. Saya masih bisa. Saya masih kuat. Ya. Lanjut. Yang terakhir. Ibrani 12 ayat 15 bilang begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tahukah saudara kenapa saudara jadi pahit dalam hidup? Seringkali itu mempengaruhi bukan saudara saja, tapi orang-orang di sekeliling saudara. Sederhana, karena kita menjauh dari kasih karunia. Nah, mari kita lihat Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Yesus diterima di sebuah keluarga di Betania. Perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?
Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dari sini kita belajar. Marta menerima Yesus dalam rumahnya. Sang kasih karunia itu datang dan Marta menerimanya. Sama seperti kita ketika kita terima Yesus pertama kali, kita menerima sang kasih karunia. Tapi anehnya setelah kita terima, kita biarkan dia dengan alasan kita sibuk dengan banyak hal. Sama kayak Marta. Sampai akhirnya Marta kelelahan, lalu dia komplain. Banyak orang menerima sang kasih karunia, tapi tidak banyak yang memilih mendekat dan mendengarkan. Kita lihat Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Kalau saudara lagi ada dalam pergumulan, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara udah terima kasih karunia, sang kasih karunia? Mendekat, lalu dengar. Tahun 2023 kita harus lebih banyak mendekat. Bukan hanya menerima. Mendekat lalu dengar. Kenapa? Di situ saudara akan menemukan kasih karunia, rahmat, dan pertolongan pada waktunya. Yang percaya katakan, amin. Ya, yang kedua, kenapa kita perlu mendekat dan mendengarkan? Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini ayat ditujukan buat kita, hubungan kita satu sama lain. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara sering dengar perkataan yang buruk, saudara nggak akan terima kasih karunia. Betul? Tapi kalau saudara mendekat dan mendengar sang kasih karunia ngomong, saya jamin saudara pasti menerima kasih karunia. Kita sebagai anak Tuhan, kita pun perlu hati-hati dengan perkataan kita. Dibilang jangan berkata kotor atau jahat, supaya orang yang mendengarnya menerima kasih karunia. Setuju? Setuju? Istri dengan suami, suami dengan istri. Kita sesama pelayan, sesama teman, di Komsel. Belajar untuk ngomong dengan baik. Tetapi saya mau ngomong pakai ayat ini adalah bahwa kalau kita satu dengan yang lain aja, waktu kita ngomong yang baik, orang lain bisa mendapat kasih karunia. Apalagi kalau setiap hari saudara datang mendekat pada kasih karunia, sang kasih karunia, dan saudara dengerin. Saudara yang lagi lemah, yang lagi mulai kehilangan arah, mulai kebingungan, mulai putus asa, saudara datang, saudara dengar sang kasih karunia ngomong. Satu kata saja yang saudara dengar dari rohnya, itu bisa buat saudara kena seperti disengat tegangan listrik, tegangan tinggi. Amin. Saya percaya kita semua pernah ngalami, betul? Waktu kita rasa kita lagi putus asa, kita bingung,
Dan waktu saudara datang, saudara dengar dia. Dan tiba-tiba dia ngomong, bang. Ya, yang terakhir. Yakobus 4 ayat 8. Ini yang saya ingin tutup dengan ini. Gak usah buka ayatnya, saudara tahu. Oh ya udah. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Waktu saudara mendekat pada Tuhan, Dia akan mendekat kepadamu. Dia sudah datang, saudara terima Dia, betul? Betul? Tapi kalau saudara nggak mendekat, dia juga nggak akan mendekat. Berarti ada jarak. Saudara perhatikan, kapan kita merasa hubungan kita dengan Tuhan mulai jauh? Selalu bukan karena Tuhan yang menjauh, kita yang menjauh. Karena Alkitab bilang ini, waktu kita mendekat, Dia mendekat. Dengan kata lain sederhana gini, pilihan kamu menentukan kedekatan hubunganmu dengan Tuhan. Kita akan masuk tahun 2023. Kasih karunia ada untuk memampukan kita. Dia bukan sekedar kuasa, dia bukan sekedar pengurapan, dia ada dalam satu pribadi, namanya Yesus. Dan dia bilang, aku pergi, tapi aku menyediakan penolong buat kamu. Dan penolong itu tinggal dengan saudara, ada di dalam kita setiap saat. Ketika saya bicara mendekat, itu bicara posisi hati kita dengan Dia. Kita bisa ada malam ini, bisa saja hati kita nggak di sini. Hati kita nggak dekat. Tapi malam ini saya percaya, lewat apa yang firman Tuhan kita dengar, Dia pingin saudara datang mendekat buat Dia. Tahukah saudara, Dia sayang sama saudara. Dia cinta sama saudara. Saudara mungkin bilang gini, Pak, saya punya hidup, saya punya masalah, saya punya banyak hal, saya nggak layak. Kamu salah. Yang menentukan kamu layak dan tidak, bukan perbuatan kamu, bukan latar belakang kamu, bukan. Yang menentukan layak dan tidaknya adalah apa yang Dia lakukan di atas kayu salib buat kamu. Amin. Dan Dia pingin saudara mendekat. Karena Dia sudah datang. Setuju? Jangan terus tolak Dia. Terima Dia dan datang mendekat. Supaya saudara bisa menerima kasih karunia yang saudara nggak layak. Ya, ada yang butuh dibenarkan, ada yang butuh apalagi pengampunan dan sebagainya. Bahkan ada yang butuh kasih karunia-Nya yang memampukan. Saudara lagi punya masalah yang besar, saudara bingung gimana jalan keluarnya. Gak ada yang bisa tolong saudara. Datang mendekat. Amin. Mari bangkit berdiri. Saudara lihat dulu di hosti saudara itu ada ayatnya. Jangan terburu-buru dimakan.
Ada satu teman pernah cerita waktu dia terima hosti itu. Dan Tuhan bicara lewat ayat yang ada di hostinya. Saudara siap? Kita angkat roti di tangan kita tinggi. Jangan ingat semua kehilangan, semua kegagalan, apa lagi? Semua kebodohan yang kita lakukan tahun 2022. Jangan terus ada di sana. Sebab itu nggak akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Amin. Percaya 2023 ada sesuatu yang lebih baik di tahun 2023. Saudara dan saya belajar dari semua kegagalan dan kebodohan kita buat 2022. Bersama dengan Tuhan kita masuk tahun 2023. Mari kita rubah hidup kita jadi lebih baik. Dan untuk merubahnya kita butuh yang namanya kasih karunia. Amin. Mari angkat roti di tangan kita. Inilah tubuhnya. Tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan buat saudara dan saya. Dia menanggung semua rasa sakit, celaan, tuduhan, dakwaan, supaya saudara dan saya dibenarkan, diampuni, disembuhkan. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kita adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tanganmu tinggi. Mari kita sembah Dia. Bersyukur buat kasih karunia-Nya. Dia datang. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan dari kepenuhannya, saudara dan saya menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Mari bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat mujizat, terima kasih buat pertolongan, terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat jalan keluar demi jalan keluar. Terima kasih untuk iman yang tidak tergoyahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan yang tidak pernah padam. Terima kasih Tuhan. Percayakah saudara bahwa cawan di tangan kita adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus.
Kita nyanyi sebentar. Thank you. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness, amen, of God. Angkat suaramu. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running out. It's running out. Nyanyi dengan iman. Kebaikannya Your mengejar, goodness is running menyertai, mengikuti kita. to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. All my life you have been faithful. Amin, saudara. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. Ini nyanyian iman kami, Tuhan. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Saudara yang lagi kehilangan, saudara yang lagi punya masalah, belum ada jawaban sampai hari ini. Saudara yang sakit, saudara belum mengalami kesembuhan. Saudara yang lagi bergumul dan belum menemukan jalan keluar. Saya rindu kita nyanyi sama-sama dengan iman. Sama-sama. All my life Life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
dengan iman tahun 2023 of the goodness kita akan melihat kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amin. Amen. Saudara silakan duduk. Kita akan ambil waktu sebentar, akan ada pengumuman. Ya. Oh, ada video dulu, kita lihat video sebentar. Maafkan saya. Thank you, teman. Selamat tahun baru 2023. Selamat memasuki tahun Empower Grace. Selamat tahun baru Timika. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat tahun baru dan memasuki Empower Grace 2023. Hore! Hebrews Cafe, Happy New Year. Selamat tahun baru Timika. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Kami dari Komsel Dewasa Muda 2. Happy New Year. Memberikan door prize buat pemenang lomba foto. Ya. Natal dan Tahun Baru 2022 Season of Grace. Bisa tolong ditampilkan? Wow, ada begitu banyak foto. Tetapi sayangnya nggak semua pemenangnya ya. Ya. Oke. Ada 6 orang, 6 pemenang. Ada Bro Evan. Lalu oh, ini kategori keluarga yang di bawah. Bu Fable sekeluarga. Keluarga Huta Balian. Keluarga Ehud Litai. Yang mewakili aja maju ya. Lalu yang single Evan, Charles, sama yang tengah siapa? Elda. Maju. Mari silakan maju. Pak Alex, bantu saya kasih hadiah aja. Ya, hadiahnya masih di belakang. Kayaknya itu besar itu.
Yang ini single. Oh, Pak Alex kasih buat keluarga, saya kasih buat single. Oke, sudah. Thank you. Ya, sama-sama. Thank you. Saya sangat berharap tahun depan fotonya tambah banyak yang ikut. Ya, sebab saya lihat cukup seru. Saudara, nanti tahun depan kita bikin lagi. Ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita malam ini. Saudara bisa gandeng tangan. Yang merasa nggak nyaman, nggak usah. Tapi yang ini boleh gandeng tangan, apalagi dengan keluarga. Saya minta istri saya maju ke depan, dia yang akan berdoa malam ini. Ya. Oke. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang telah Engkau berikan buat kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan dalam segala yang kami hadapi Tuhan, yang kami lewati di dalam tahun ini. Kami tahu bahwa hanya karena Tuhan yang ada dalam hidup kami dapat berjalan dan melewati itu semua. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan, semua tuntunan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tahun depan Tuhan, Empowering Grace, Engkau menuntun kami, Engkau memberikan Tuhan kasih karunia-Mu lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Dan kami semua mau menyiapkan hati kami semua mau menerima Engkau Tuhan, berjalan dengan Engkau untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami berjalan semakin hari semakin kuat untuk menuju destinasi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati setiap keluarga-keluarga kami, setiap kami yang ada hikmat yang daripada Tuhan, pertolongan Roh Kudus ada atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari angkat kedua tangan, arahkan hati buat Tuhan dan terima berkat. Pulanglah biji mata Tuhan. Engkau dikasihi, engkau penting, engkau berharga. Jangan pernah ragu dengan hal itu. Sebab engkau sudah menerima kasih karunia-Nya yang besar dalam hidupmu. Pulanglah dalam semua tugas dan tanggung jawab, dalam semua rumah tangga, keluarga, dan studi. Percayalah tahun 2023 penyertaan-Nya tetap ada atas hidupmu. Kasih karunia demi kasih karunia akan selalu menyertai engkau. Dan kemampuannya ada dalam semua masalah yang kau hadapi. Dia akan memampukan engkau untuk melewatinya dengan penuh kemenangan. Kiranya turun atas setiap kami anugerah yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai malam ini sampai Maranatha dia datang kembali. Demi nama Yesus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat menyongsong tahun baru.